record ya. Jadi, beban depresiasi truk untuk pengiriman barang. Bukan. Beban depresiasi tidak ada hubungannya dengan ongkir. Ongkir itu ongkos kirimnya. Kalau beban depresiasi ya beban penyusutan truknya. Jadi kalau di sini memang tidak ada, ya nggak usah. Jadi ya memang kalau nggak ada ya ini 0 aja, nggak usah ada. Sekali lagi ya, direct material awal tadi lihat yang 1 Januari, kemudian pembelian bahan baku langsung itu purchase. Kalau di sini tidak ada ongkir freight in, tidak ada purchase diskon, tidak ada purchase return, retur, ya sudah, berarti 0 aja. Nah, Adrian, direct material ending yang mana? Direct material. Kalau yang beginning tadi kan yang 45.000, berarti yang ending yang 57. Tuh. Yang 31 Desember itu 57.000 ya. Kebetulan di perusahaan ini tahunan. Jadi 1 Januari awal, 31 Desember akhir. Kalau yang tadi di PowerPoint itu bulanan. Jadi 1 Januari awal, 31 Januari akhir. Bagaimana cara menghitung direct material use, Adrian? Rumusnya sudah ada loh, tinggal dibaca saja. Berarti gimana angkanya? Dapat dari? Jadi itu ditambah semua kan? Coba dibaca angkanya. Jadi yang 45 ditambah 240, Ya. terus ditambah 57. Dikurangi 57. Ingat ya, operatornya kalau yang ending negatif. Direct material use-nya 228.000. Ada yang punya pertanyaan? Silakan. Selanjutnya kita mau bicara direct labor. Lihat di sini. Sudah ketemu mana yang pengeluaran direct labor yang ada hubungannya dengan direct labor yang mana? Coba sebutkan angkanya. 270.000. Berapa? 270.000. Bagus. Biaya tenaga kerja langsung ya, 270.000. Ada lagi nggak yang berhubungan dengan labor? Biaya tenaga kerja langsung tadi 270.000, kemudian ada lagi nggak yang berhubungan dengan direct labor? Ada nggak, Brian? Ada? Nah, saya balik tanya ke kamu ya, kalau nggak ada. Kenapa yang ini bukan? Biaya tenaga kerja tidak langsung, 128.000. Mungkin ada teman lain yang juga sempat menjawab itu direct labor atau bukan. Nah, kenapa kok itu bukan? Yang betul jawabannya itu bukan. Jadi, biaya tenaga kerja tidak langsung itu bukan direct labor. Nah, saya tanya, tahu dari mana? Kenapa? Soalnya nggak langsung. Pintar. Kalau nggak langsung istilahnya apa? Jadi kalau tidak langsung itu tidak boleh direct labor ya. Terus apa istilah yang tepat untuk mewakili biaya yang tidak langsung itu tadi? Kurang tahu sih, Bu. Masuk di Apa? FOH. Yang lain ya, teman-teman yang lain? Apa tuh harus? Masuk di FOH. Ya, itu masuk di FOH. Terima kasih. Ada Ana, ada siapa tadi, Valen. Jadi factory overhead ya. Brian, biaya tenaga kerja tidak langsung itu masukkan di ini istilahnya, factory overhead. Betul sekali. Ya, Bu. Jadi yang direct material langsung, direct material. Direct labor tenaga kerja langsung itu direct labor. Tapi selain yang langsung, itu namanya yang tidak langsung, itu nama khususnya namanya factory overhead. Nah, sekarang mari kita simak masih dengan Brian, nanti lanjut sama teman-teman lainnya juga. Silakan disimak dari atas sampai bawah, dari kata-kata beban iklan sampai retur penjualan. Kita akan pilih yang mana saja yang termasuk factory overhead ya. Ini kalau nanti kalian ujian pun, kalau saya bentuknya bukan multiple choice, berarti saya ingin lihat cara kerjanya teman-teman, tolong dilihat ini. Nanti kalau jawab factory overhead, jangan langsung tiba-tiba muncul angkanya ya. Saya suka kalian jelaskan factory overhead itu apa saja. Kita akan tulis satu-satu di dalam sini. Itu pembuatan statement yang rapi begitu. Kalau multiple choice kan saya tentu saja tidak bisa melihat cara kerja kalian. Tapi kalau ini sebuah statement dalam bentuk essay, kalian membuatnya dalam suatu tugas, atau nanti saya tes satunya essay, kalian tuliskan satu-satu di sini factory overhead-nya apa. Silakan masih lanjut sama Brian. Kita klasifikasi satu persatu. Beban iklan itu kalian pilih ya. Untuk mengklasifikasikan sesuatu, itu kan bisa pilih biaya produksi, ada 3, DM, DL, atau FOH. Kalau bukan biaya produksi, itu berarti biaya periode. Biaya periode, pilihannya 2. Kalau nggak selling admin, kalau nggak selling ya admin.
Nah, terlebih dahulu klasifikasikan dulu bersama Brian ya. Beban iklan itu apa? Biaya produksi atau biaya periode? Teman-teman yang sudah hadir dari minggu lalu, ingat kata kuncinya. Kalau biaya produksi saya bilang apa? Biaya produksi itu segala sesuatu barangnya masih belum jadi mentah, biar jadi barang jadi, proses itu akan dilakukan di sebuah tempat yang disebut dengan pabrik. Jadi DM, DL, FOH itu pasti tempat terjadinya itu di pabrik. Kalau barangnya sudah jadi, kemudian di sana masih ada biaya lagi, biaya itu disebut dengan biaya di kantor biasanya, di toko. Nah, kalau yang kantor identik admin, kalau yang toko identiknya selling. Kurang lebih seperti itu. Jadi kembali ke Brian, bisa jawab enggak beban iklan itu termasuk apa? Biaya produksi atau biaya periode? Biaya periode. Kalau Brian pilih biaya periode, berarti klasifikasikan lagi lebih dalam. Itu selling atau admin? Beban iklan, advertising, itu lebih tepat. Betul kalau biaya periode, tapi harus lebih spesifik lagi. Selling atau admin? Admin. Nah, iklan itu ada hubungannya dengan kegiatan menjual. Marketing. Jadi kalau iklan, menjual, marketing, itu Brian. Lebih tepat masukkan dulu di selling. Gitu Brian. Nanti selain biaya yang berhubungan dengan menjual atau divisi marketing, divisi lainnya ya, bisa HRD, bisa direkturnya, bisa accountingnya, semua biaya itu namanya admin. Kecuali yang marketing kalian harus masukkan itu di selling. Brian paham sampai sini? Paham, Bu. Satu lagi Brian, beban depresiasi kantor administrasi masuk di produksi atau periode? Periode. Kenapa kok periode? Betul, jawabannya periode. Kenapa kok periode? Soalnya kan itu di kantor. Betul, itu di kantor. Kata kuncinya kantor. Terus kalau biaya periode harus lebih spesifik, selling atau admin. Kalau ini cuma kantor administrasi, itu selling atau admin? Admin. Bagus. Kalau ini kantor marketing, berarti? Selling. Iya, itu kata kuncinya. Ya, terima kasih Brian. Pilih angka berapa Brian? Selanjutnya dibaca beban depresiasi. Sorry Bu, yang Beban depresiasi. Selanjutnya beban depresiasi pabrik dan peralatan. Tentukan Andrew, beban depresiasi pabrik dan peralatan itu masuk di mana? Beban depresiasi pabrik dan peralatan. Pilih dulu, itu produksi atau periode. Dipilih dulu. Salah nggak apa-apa ya, jangan takut mencoba. Kita belajar bersama. Kayaknya produksi, Bu. Kenapa kok produksi? Apa kata kunci yang mengarahkannya ke produksi? Jawabannya betul produksi memang. Tapi kamu harus bisa jawab apa kata kuncinya kok beban depresiasi pabrik dan peralatan itu kok produksi? Kenapa kok bukan periode? Kenapa produksi? Soalnya terjadi di pabrik ya Bu. Ya, bagus. Itu kata kuncinya memang. Jadi karena ini beban depresiasinya terjadi di pabrik, peralatannya punyanya pabrik. Di pabrik itu 3. Kalau nggak bahan baku, tenaga kerja, lain-lain. Depresiasi, penyusutannya mesin, peralatan, itu kan bukan bahan baku. Penyusutan juga bukan orang. Berarti itu factory overhead. Nah, kamu ketemu satu. Factory overhead-nya masukkan sini ya. Beban depresiasi pabrik dan peralatan begini. Kemudian masukkan angkanya 197.000, masukkan di sini. Lanjut lagi, Andrew. Kalau teman yang lain ada pertanyaan, langsung disela, silakan. Selanjutnya apa? Beban depresiasi. Ayo, Andrew. Yang truk untuk pengiriman barang itu, Bu. Ya, beban depresiasi truk untuk pengiriman barang. Masukkan di mana itu? Biaya produksi atau biaya periode? Kayaknya periode, Bu. Kayaknya harus pasti dong. Iya, Biaya periode. produksi atau biaya periode? Oh, produksi, Bu. Tadi periode, sekarang produksi. Produksi apa periode? Periode apa produksi? Bu. Produksi. Kata kuncinya apa?
Kata apa ya? kuncinya apa? Kurang Tidak boleh tahu, Bu. coba-coba ya. Jadi Ah, sesuai dasarnya dulu. Produksi itu pabrik, periode itu kantor atau toko. Nah, truk untuk pengiriman barang. Dibayangkan dulu, itu terjadinya di mana? Kalau truk untuk pengiriman barang, barangnya sudah selesai atau belum? belum, Bu, belum. Nah, kalau truk untuk pengiriman barang, itu berarti asumsi saya, itu bukan lagi bahan baku. Jadi, truk untuk pengiriman barang jadi sudah. Karena barangnya sudah jadi, berarti sudah bukan di pabrik itu. Itu range-nya sudah beda tempat. Biasanya kirim-kirim barang itu terjadinya di Periode berarti, Bu. biaya periode, tapi harus lebih spesifik lagi. Di toko, selling, kalau Di di selling. kantor, admin. Ya, Di itu selling. selling. Hmm. Jadi berhubungan dengan kegiatan menjual, marketing di toko. Itulah kata-kata kuncinya ya. Jadi truk untuk pengiriman barang itu selling. Karena itu bukan FOH, saya nggak isi di sini. Skip dulu lagi. Pembelian bahan baku langsung 240.000. Tadi sudah di atas ini ya. DM purchase tadi sudah betul dijawab. Kemudian tenaga kerja langsung 270.000. Direct labor sudah betul dijawab tadi. Selanjutnya apa, Andrew? Setelah biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini loh, biaya tenaga kerja langsung, setelah itu di bawahnya adalah biaya Tenaga kerja tak langsung itu. ya. Masukkan di mana? Harus benar. Produksi Bentar, atau Bu. periode, ya. Sambil kalian bayangkan nih. Produksi, Bu. Produksi. Oke. Andrew James, terima kasih. Selanjutnya Bu. lanjut lagi yang cari belakangnya 5 lagi, Yov. Hari ini ada siapa lagi? Biaya tenaga kerja itu kita lihatnya tuh diambil yang dari mana, Bu, bebannya? Biaya tenaga kerja tidak langsung. Pertanyaan saya, biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuk biaya produksi atau biaya periode? Kita tadi bicara sampai sana. Periode, Bu. Alasannya? Karena tenaga kerja tak langsung, Bu, belum keluar apa maksud digunakan, masih dalam jangka akan digunakan dalam jangka waktu ke depan atau gimana itu mungkin. Tenaga kerja tidak langsung itu definisinya bukan future atau present, bukan masa depan atau masa sekarang. Tenaga kerja tidak langsung itu tenaga kerja yang tidak bersentuhan langsung dengan produknya. Jadi kalau kita tadi bicara PT Toyota Astra produksi mobil, mobil itu ada divisi assembly atau perakitan. Montirnya yang teknisinya yang bersentuhan langsung dengan mobilnya itu namanya tenaga kerja langsung, itu DL, direct labor. Tapi kalau mandor, supervisornya pabrik, keamanan, kebersihan, satpam, itu semua nggak bersentuhan langsung dengan mobilnya, tapi ikut kerja di pabrik, itu namanya tenaga kerja tidak langsung. Dilihat dari sana ya, dan jadi bisa di-trace. Oh, berarti ikut biaya produksi berarti, Bu, ya? Bukan present atau future-nya. Skip dulu Daniel Alexander. Masih beneran tadi jawabannya Andrew, kalau kamu tadi menyimak Andrew James. Yovina, terima kasih ya sudah on cam. Saya baru kenal kamu juga semester ini. Akuntansi bisnis atau pajak? Oh, bisnis sih. Oke. Kemudian, Yov cari lagi yang belakangnya 5. Graciela Vieren. Ya, silakan Vieren. Graciela Vieren. Ada? Vieren, apa? Biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya produksi. Ya, biaya produksi. Sebentar, dipotong dulu. Jawabannya Andrew James tadi biaya produksi, Graciela Vieren juga biaya produksi, itu saya bilang benar. Apa kata kuncinya? Kok bisa kalian tahu biaya tenaga kerja tidak langsung itu kok produksi? Kok bukan periode? Apa kata kuncinya? Kenapa sih biaya tenaga kerja tidak langsung itu kok produksi? Apa kata kuncinya? Atau apa logika? Karena kan karena nggak bersentuhan langsung sama produknya itu. Jadi masih dalam tahap produksinya. Tahap produksi itu terjadinya di mana? Toko, kantor, pabrik? Pabrik. Nah, itu kata kuncinya. Karena masih nggak bersentuhan langsung, tapi masih dalam ranah produksi. Produksi itu tempatnya ada di pabrik, makanya itu biaya produksi. Terus selanjutnya, Graciela memilih
Biaya produksi kan 3. DM, DL, FOH. Yang mana? Kasih tahu alasannya juga ya. DM, DL, FOH. Nah, yang mana yang itu? Biaya tenaga kerja tidak langsung itu yang mana berarti? Gimana? Tidak langsung itu bahasa Inggrisnya adalah indirect. Jadi kalau indirect jangan sampai pilih direct. Karena itu biaya produksi terjadi di pabrik, tapi juga bukan tenaga kerja yang langsung. Berarti itu adalah factory overhead. Jadi biaya tenaga kerja tidak langsung, Andrew James, Daniel Alexander, Graciela Vieren, berarti biaya tenaga kerja tidak langsung itu adalah apa teman-teman? Factory overhead. Factory overhead ya, 128.000-nya factory overhead. Oke, lanjut. Graciela Vieren lagi, kalau kamu masih ingin dapat poin plus. Daniel Alexander juga saya persilahkan kalau ingin dapat poin plus. Asuransi gedung pabrik. Graciela atau mau Daniel yang jawab silakan. Kasih alasan ya, saya nggak mau coba-coba. Saya nggak mau itu seperti, kayaknya, pasti ini. Asuransi gedung pabrik itu pasti apa? Kasih alasan ya, biaya produksi atau biaya periode, terus spesifikkan lagi di dalamnya, kasih alasan itu apa. Ada yang mau jawab? Kalau enggak saya open buat yang teman-teman yang lain yang sudah pingin jawab itu banyak. Yang saya panggil tadi saya utamakan dulu, siapa tahu dapat kesempatan, mau dimanfaatkan. Oke, sambil kita tunggu Graciela, Daniel, oke deh, open for all. Yang minggu lalu sudah dapat poin, sekarang boleh lagi juga silakan. Asuransi gedung pabrik, sebutkan nama dulu ya, baru kita. Biaya periode. Thomas Hans duluan di sini. Thomas Hans, mau jawab kah? Iya, mau coba. Halo. Asuransi gedung pabriknya, kamu mengkategorikan biaya apa? Produksi atau periode? Biaya produksi. Bagus. Kemudian harus lebih spesifik lagi, DMDL atau FOH? FOH. Apa alasannya? Kenapa asuransi gedung pabrik itu biaya produksi? Terus FOH? Karena dia bukan bahan mentah, terus dia juga bukan gaji, jadi dia masuknya FOH. Terus kok tahu kalau dia itu biaya produksi? Kenapa tadi kamu nggak kejebak pilih itu biaya periode? Karena pabrik. Ya, karena ini asuransi gedung pabrik. Bagus, Thomas Hans. Jadi asuransi gedung pabrik. Masih dengan Thomas Hans. Asuransi gedung pabriknya di sini 54.000 ya. Thomas atau Hans panggilannya? Thomas bisa. Thomas. Oke. Thomas, Tom, kenapa kok 54.000-nya itu biaya produksi gara-gara kata-kata pabriknya? Saya balik pertanyaannya ke kamu ya, Thomas. Supaya jawabannya ini, asuransinya ini jadi selling, tulisannya di sini harus gimana? Kalau kamu yang buat soal. Oke, jadi kalau asuransi gedung pabrik kan factory overhead. Kalau saya mau jawabannya itu selling expense, berarti itu asuransinya apa? Kantor. Apa? Kalau kantor aja jawabannya masih admin loh. Kalau mau selling harus gimana? Kayak toko. Jadi, gimana? Jadi toko. Asuransi barang, Bu. Asuransi gedung toko. Tadi ada yang bilang asuransi barangnya. Terus kemudian pokoknya identikan itu ke marketing gitu loh. Marketing, penjualan, toko, itu nanti asuransinya jawabannya selling. Kalau kantor itu jawabannya masih admin. Kalau pabrik FOH. Oke, terima kasih Thomas. Plus lanjut penerangan untuk pabrik. Ada yang mau jawab lagi? Helena, penerangan untuk pabrik. Helena silakan, Hel. Itu masuk biaya produksi FOH. Kenapa penerangan untuk pabrik itu kok FOH? Benar, saya tulis di sini ya. Masuk biaya produksi soalnya ada di pabrik. Ada di pabrik. Terus kenapa bukan DM, direct material? Soalnya nggak berhubungan dengan bahan baku dan karyawan dan pabrik, orang juga ya. Jadi bukan DM, DL FOH. Yang di bawahnya Helena, pemeliharaan gedung pabrik masuk apa? Sama, Bu. Pemeliharaan gedung pabrik berarti masuk produksi FOH.
Bagus. Alasannya juga sama. Kenapa kok pilih itu biaya produksi, bukan ini biaya periode? Kenapa? Karena dari pabrik juga. Ya, karena penerangannya di pabrik, pemeliharaannya di pabrik, selama itu terjadi di pabrik, itu pasti produksi. Kenapa bukan DM? Ya bukan material, bukan bahan baku. Kenapa bukan DL? Bukan orang, yaitu factory overhead. Terima kasih, Helena. Sip. Lanjut lagi. Setelah Thomas lancar, Helena lancar. Lanjut lagi. Gaji pengawas pabrik. Ada yang mau jawab? Gaji pengawas pabrik, silakan. Gaji pengawas pabrik. Ada siapa tadi? Ada yang mau jawab? FOH, Bu. Bentar, jangan dijawab dulu. Sebutin nama dulu. Siapa ini? Waduh. Stanley, Bu. Stanley, Bu. Stanley. Siapa nama panjang? Stanley Widyatana. Stanley ya. Oke, biar dicatat sama asdosnya Stan. Stanley, apa itu gaji pengawas pabrik? FOH. Kok nggak muncul kameramu? Oh iya, ya sebentar. Ya, gitu dong, sambil kenalan. Walaupun kita nggak ketemu langsung, biar nanti kalau suatu saat sudah nggak virtual lagi, kita bisa sapa-sapaan kalau di jalan. Gaji pengawas pabrik, betul, itu adalah FOH. Jelaskan sedikit dong. Pertama, kenapa kamu pilih itu biaya produksi, kenapa bukan biaya periode? Stan. Soalnya kerjanya tetap di pabrik. Ya, soalnya itu gaji pengawas pabrik. Sudah jelas pabrik milihnya harus produksi. Oke, sekarang kenapa bukan DM? Karena bukan bahan baku. Ya, sudah jelas itu orang ya. Nah, terus kenapa kok bukan direct labor? Kan orang. Karena tidak memegang langsung. Ya, pengawas pabrik itu tidak langsung. Kalau saya perdalam lagi ke Stanley, kenapa kok pengawas pabrik itu tidak langsung, Stan? Yang langsung tadi kan karyawan bagian perakitan. Kenapa? Mandor, supervisor, keamanan, kebersihan. Karena megangnya tuh kerjanya tidak langsung. Iya, kenapa kok enggak langsung itu kamu kok tahu kenapa? Jadi langsung apa enggak itu gimana? Kalau seorang Stanley membedakan langsung enggak itu gimana kalau di pabrikmu? Yang langsung itu yang harus seperti apa? Yang enggak itu berarti yang apa? Sambil saya isi di sini ya. Gaji pengawas pabriknya 114. Yang bisa diselidikin, yang bisa ditelusuri, satu unit membutuhkan berapa jamnya orang tersebut kerja, itu berarti direct labor. Jadi satu mobil butuh berapa jam karyawan perakitan. Satu mobil butuh berapa jam untuk coating, karyawan bagian coating. Itu namanya bersentuhan langsung, bisa ditelusuri, itu namanya langsung. Tapi kalau kayak supervisor itu jalan sekilas, lihat mobil tipe ini, tipe itu, warna ini, warna itu. Mana bisa kita tahu? Dia lihat yang ini berapa menit, ini berapa detik, ini nggak dilihat, kayak gitu loh. Itu cara-cara teman-teman untuk mengetahui langsung nggak langsung. Salah satu caranya seperti itu. Terus satpam. Belum lagi petugas kebersihan. Gimana cara tracing? Dia kerja hari itu jaga di pos satpam, pegang sapu hari itu untuk mobil yang mana. Nah, sulit ditelusuri, itu namanya indirect labor. Terima kasih Stanley. Stan, tanya lagi Stan sebelum pindah Stan. Oh iya, Bu. Ini ya, supaya jawabannya jadi selling. Kalau gaji pengawas pabrik kan FOH, betul. Kamu sudah dapat plus. Kalau saya mau gajinya ini jawabannya selling, gajinya apa? Gajinya profesi apa ini? Supaya jawabannya jadi selling, gaji apa? Kamu yang buatin soalnya sekarang. Gimana? Gaji apa? Gaji staf penjualan. Betul. Kalau saya mau jawabannya jadi admin, Stan. Supaya jawabannya itu jadi administrasi. Berarti gajinya siapa? Gajinya siapa? Selain divisi penjualan, banyak divisi itu di sebuah kantor. Jadi selain pabrik, Staf mungkin, staf, Bu. Staf apa misalnya? Staf akuntansi? Ya, gaji staf akuntansi, gaji direktur, CEO-nya itu juga masuk admin. Kurang lebih seperti itu. Ada yang punya pertanyaan? Teman-teman, yang lain silakan. Kalau perlengkapan pabrik masuknya ke FOH, kalau perlengkapan bagian administrasi masuknya ke administrasi. Bagus, jawabannya tepat sekali. Kenapa? Kasih tahu dong kata kuncinya mungkin buat teman-teman lain yang masih bingung. Perlengkapan pabrik
Kenapa kok bisa Yang FOH? perlengkapan pabrik masuknya ke FOH, soalnya dia tetap ada di pabrik, cuma nggak berhubungan langsung, jadi dia bukan DM, bukan DL juga. Perlengkapan supplies itu seperti penunjang, gitu ya. Dia bukan bahan baku langsungnya, bukan orangnya yang kerja langsung. Oh. Kalau yang ini, perlengkapan bagian administrasi. Kenapa tahu itu admin? Ana? Kalau perlengkapan dengan administrasi, kuncinya ada di administrasinya itu, jadi dia masuknya ke administrasi. Bagus, bagus. Jadi kuncinya itu dari kata-kata administrasinya. Kalau itu perlengkapannya ingin diubah jawabannya supaya jadi selling, gimana? Perlengkapan apa? Perlengkapan? Perlengkapan. Lebih ke periklanan. Selain periklanan pun juga boleh ya. Misalnya perlengkapan bagian marketing. Perlengkapan toko. Jadi alat tulisnya toko. Misalnya itu juga jawabannya bisa jadi selling. Oke, terima kasih Ana Safira. Sip. Lanjut, ini tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang tadi saya tanya jawab dengan sebelumnya tadi loh ya. Gaji karyawan bagian penjualan. Tadi sudah dijawabin teman tadi Stanley kalau nggak salah. Jadi gaji staf penjualan atau gaji karyawan bagian penjualan. Siapa yang mau jawab silakan. Gaji karyawan bagian penjualan. Kalau nggak ada saya yang tunjuk lagi. Saya mau nyoba, Bu. Ya, nama Marcella Aria. Silakan, Marcella. Period cost penjualan. Gaji karyawan bagian penjualan masuk apa? Period cost yang penjualan selling. Period cost selling. Apa kata kunci yang mengarahkan Sela ke selling? Penjualan, selling, penjualannya. Gaji karyawan bagian penjualan. Supaya jawabannya jadi admin gimana, Sel? Kalau jadi admin berhubungan dengan kantor berarti. Jadi gaji karyawan kantor atau gaji karyawan bagian admin itu jawabannya kantor. Kalau tadi supaya jadi pabrik, ya berarti gaji pengawas pabrik, gaji kebersihan pabrik, keamanan pabrik. Bagus. Jadi itu selling. Simpen dulu ya jawabannya teman-teman. Selling expense. Tadi ada jawabannya Ana admin. Terus kemudian sudah selesai. Kita sampai di sana pengkategoriannya. Berarti factory overhead-nya bisa saya... Sebentar. Ini factory overhead-nya bisa saya, itu ya teman-teman. Bisa saya jumlahkan. Saya jumlahkan dulu untuk factory overhead-nya. Khusus factory overhead-nya saja. Berarti mulai dari beban depresiasi sampai tadi jawaban perlengkapan pabrik. Nah, kita jumlah ya. Totalnya 586.500. Oke. Cost yang pertama Ya. direct material yang digunakan ditambahin direct labor. Material use coba angkanya dulu kan. Direct material. Direct material use-nya 285.000. Mana? Direct material use coba baca lagi. Oh. Direct Kan material use-nya 240 kurang. Sudah tertulis di sana tinggal baca. Direct material use-nya berapa? 228. Ya, kemudian ditambah dengan direct labor. Direct labor berapa? 270. 270. Satu lagi ditambah? Ditambah sama FOH. Yang tadi 586.500. Oke. Jadi kita tambahkan itu ya. Direct material ditambah direct labor, kemudian ditambah overhead. Oke. Dan biar nyala apa tuh? proses beginning sama ending. Mana? WIP beginningnya yang 23.000, yang 1 Januari. Endingnya yang 19.000. Jadi beginningnya yang 23. Ini jangan lupa kasih minus ya. Oke, terima kasih. Terus kita buka pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menghitung good manufacture? Gantian. Di-mute lagi. Oke. Bagaimana menghitung cost of good manufacture? Siapa yang mau jawab lagi? Ada Gabriel mungkin? Gabriel? Di-unmute dulu, Gap. Iya, Bu.
Ya, silakan. Gap, bagaimana cara menghitung cost of good manufacture? Gampang, tinggal rumusnya diikutin dari atasnya. Tadi kita terakhir kan sudah sampai work in process beginning sama ending. Gimana berarti? Untuk menghitung cost of good manufacture, rumusnya adalah? Total production cost. Coba sebutkan berapa itu? 1.004.500. Ya, terus? Ditambah WIP beginning 23.000. Oke, kemudian? Dikurangi WIP ending. Ya, dikurangi WIP ending. Bagus. Lanjutkan sedikit biar sampai cost of goods sold. Berarti butuh finish good awal sama finish good akhir. Yang mana finish good awal, yang mana finish good akhir? Yang awal yang 1 Januari 50.000, yang akhir yang 31 Desember. Oke, betul. Jadi yang awal 50.000, yang akhir berapa tadi? Yang akhir 35.000. Jangan lupa yang akhir pakai negatif ya, karena operatornya dikurang. Terus cost of goods sold gap dapat dari COGM tambah finish 108.500 di tambah finish good beginning 50.000. Terus dikurangi finish good ending 35.000. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa kok kurang, kok saya ketiknya di sini tambah. Karena minusnya tadi sudah saya minuskan di atasnya ya, teman-teman. Jadi cost of goods sold-nya 1103500. Itu kalau diminta berapa COGM ya berarti 1088500. Berapa COGS ya berarti 1103500. Pertanyaan berikutnya yang paling final itu adalah berapakah operating income. Nah, cost of goods sold-nya kita ambil dulu dari yang atas. Jadi melanjutkan income statement, itu cost of goods sold-nya harus sudah dihitung dulu. Dengan kata lain, kalau mau buat income statement, kalian harus buat sepanjang ini tadi untuk menemukan cost of goods sold-nya. Oke, cost of goods sold itu operatornya negatif, jadi saya tambahkan di sini negatifnya. Sebelum lanjut ke income statement, mungkin ada yang punya pertanyaan, silakan. Saya sambil menyiapkan kop perusahaannya ya. Ada judul nama perusahaannya PT Anugerah, laporannya judulnya income statement, sama periodenya tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember. Ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjut lagi, silakan. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita cari data penjualan. Teman-teman bisa sebutkan bareng-bareng di sini ada data penjualan. Kalian tahukah yang mana? Yang tadi belum kita gunakan. Coba sambil saya zoom in lagi. Penjualan sama retur penjualan, Bu. Ya, ada berapa itu penjualan sama retur penjualan? Suaranya siapa ini? Yeskiel. Ketua kelas kita Yeskiel, teman-teman, semester ini. Oke, Yeskiel, gimana penjualan? Berarti sales revenue-nya 1.986.300. 1.986.300. Kemudian terus dikurangi retur penjualannya 59.589. 59589 negatif. Nah, kalau tidak ada diskonnya kosongin. Net sales Diskonnya gimana caranya? Tinggal dikurangin, Bu. Sales revenue dikurangin return sales-nya. Oke. Kemudian gross profit gimana? Net sales kurangi COGS, ketemu gross profit-nya. Dikurangi 1 itu COGS-nya. 1103500. Oke. Sampai di gross profit, mungkin ada yang punya pertanyaan? Sampai di gross profit, silakan ada yang punya pertanyaan? Siapkan tempat untuk selling dan admin, kita akan melakukan perincian seperti tadi kita bekerja COGS tadi. Bekerja factory overhead tadi. Selling sama adminnya kita kumpulkan jadi satu, yang tadi mungkin belum jadi jawaban di atas-atasnya, berarti tempatnya bisa di selling dan admin di sini. Kita urutkan lagi dari paling atas ya. Tadi ada teman-teman yang bantu menjawab dengan saya. Beban iklan itu selling. Tuliskan di selling beban iklan. Berapa itu besarnya teman-teman? Beban iklannya sebesar 16.000. 16.000. Terus
Di bawah beban iklan itu ada apa? Beban depresiasi kantor admin Mana tadi? 73.000. Beban depresiasi kantor admin 73. 73.000. Itu masuk di admin ya. 73. Lanjut lagi. Ada lagi yang selling. Beban depresiasi pabrik dan peralatan. No, sudah. Kalau beban depresiasi pabrik dan peralatan itu tadi sudah masuk di range-nya factory overhead tadi. Jadi kita skip lagi truk untuk pengiriman barang ya. Truk untuk pengiriman barang tadi masuk di, ingat yang tadi saya cerita-cerita. Beban depresiasi truk pengiriman barang, barangnya sudah selesai. Ya, siap dikirim. Berarti selling. Berapa itu besarnya beban depresiasi truk pengiriman barang? 34.000. Cari lagi ya yang belum dimasukkan ke selling dan admin. Silakan. Pembelian bahan baku sudah, tenaga kerja langsung sudah, tenaga kerja tidak langsung itu FOH pabrik. Yang ada kata-kata pabrik itu pasti factory overhead kalau bukan DM sama DL. Jadi mana lagi yang masuk selling dan admin? Ada perlengkapan ya, betul Kevin. Perlengkapan bagian administrasi. Kalau ada kata-kata adminnya ya berarti itu admin. Perlengkapan bagian adminnya 65. Gaji karyawan bagian penjualan masuk mana? Masuk ke periode juga, Bu. Selling, karena ada kata-kata kuncinya itu bagian sales atau penjualan. Di sini 220.000. Nah, teman-teman boleh jadikan satu begini, terus akhirnya dijumlah satu per satu juga nggak apa-apa ya. Kalau mau lebih rapi, biar kelihatan perbagiannya itu totalnya berapa, silakan kalau ini mau dijumlah per bagian juga boleh. Misalnya seperti ini. Sellingnya 270, adminnya 138. Saya cetak tebal biar kalian tahu mana yang perlu dipahami lebih dalam. Bagian paling terakhir ya, operating income itu tinggal gross profit atau gross margin, kurangi selling, kurangi admin. Selesai sudah. Kita sudah sampai. Finalnya kalian harus menemukan operating income. Ada yang punya pertanyaan sampai ketemu operating income? Ini kita belajar komplit laporan keuangan laba ruginya perusahaan manufaktur.